Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Natasha NPM 2041077. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi cara-cara penyelesaian konflik bisnis serta tipe-tipe leadership pada UMKM di Kota Batu. Antar pekerja dalam suatu bisnis pada dasarnya tidak dapat dihindari. Namun jika dikelola dengan baik, hal itu akan membawa katalisator perubahan dan dapat berdampak positif terhadap kepuasan karyawan dan kinerja dalam sebuah bisnis organisasi. Sebaliknya, konflik yang tidak terkelola berdampak negatif pada kepuasan karyawan dan kinerja pekerjaan. Ketika dalam berorganisasi, seseorang pemimpin mengabaikan konflik tempat kerja, maka hal tersebut berarti mereka mengirimkan pesan bahwa kinerja pekerjaan yang tidak memuaskan dan tidak pantas diperbolehkan di dalam sebuah lingkungan bisnis. Konflik seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pemimpin dengan mempromosikan cara komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan kolaboratif, dan umpan balik rutin. Dalam bisnis manapun biasanya ada posisi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Orang-orang yang menempati ini posisi yang memiliki persepsi, tujuan, pemikiran, dan perhatian yang berbeda. Sulit untuk membuat konsep masyarakat atau organisasi tanpa perbedaan dan kontradiksi yang melekat, dan ini mengarah pada konflik. Dalam organisasi, masalah serius dapat berubah konflik yang sangat serius. Ini adalah praktik buruk yang tidak mungkin dilakukan oleh pekerja ke tempat yang sama untuk bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik yang timbul dalam UMKM dan mengatasi konfliknya. Selain itu, penelitian ini mencari penyebab terjadinya konflik internal, dampak bagi UMKM atas konflik internal, dan tipe-tipe mengenai kepemimpinan dan implementasinya untuk konflik UMKM CV Printing di Kota Batam. Manfaat dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi pada bidang manajemen konflik bisnis seperti UMKM dengan memberikan analisis sistematis pengetahuan mengenai manajemen konflik dan kepemimpinan. Tulisan ini bisa titik awal bagi peneliti yang tertarik untuk memahami implementasi manajemen konflik mempengaruhi bisnis UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, nama saya Teresia Meta Herman dengan NPM 2411073. 8 langkah perubahan yang dikemukakan oleh John Kotter dalam bukunya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah rasa urgensi, yang dimaksud adalah rasa yang bisa memacu tekad untuk berubah. Agar perubahan terjadi, langkah pertama yang bisa dilakukan perusahaan adalah mengembangkan rasa urgensi atau kepentingan mendesak yang bisa memicu motivasi awal untuk membuat semua karyawan bergerak. Kotter menyarankan untuk menciptakan pembicaraan yang jujur agar bisa meyakinkan karyawan tentang perubahan yang diusulkan. Kotter juga menambahkan bahwa agar perusahaan berhasil 75% manajemen perusahaan perlu menerima perubahan yang terjadi. Langkah kedua yaitu membuat koalisi kepemimpinan yang kuat dengan dukungan yang banyak dari para karyawan. Koalisi ini akan mendorong penanaman nilai-nilai perubahan pada karyawan lain. Yang ketiga ada developing a vision and strategy. Visi adalah hal yang penting bagi perusahaan karena visi adalah semacam arah seharusnya dituju oleh perusahaan. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, sebuah organisasi tidak akan bertahan lama. Untuk itu perlu adanya visi misi perubahan yang jelas, bijak, dan logis. Jika visi perubahan telah dibuat, hal selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu membuat strategi untuk kedepannya. Yang keempat, communicating the change vision. Setelah visi misi dibuat, langkah selanjutnya adalah pemimpin harus mengkomunikasikan visi misi dan strategi perubahan dengan jelas pada semua pihak organisasi. Selain itu, pemimpin juga harus sering menunjukkan upaya terlebih dahulu untuk mendukung perubahan yang diusulkan. Dalam perubahan akan ada karyawan yang menolak atau resisten terhadap perubahan. Untuk itu, seseorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi pola karakter karyawan, sehingga pemimpin dapat menyesuaikan dengan pola pendekatan yang tepat. Selain itu, pemimpin yang berperan sebagai agen perubahan juga harus bisa menyingkirkan semua hambatan dengan eksekusi yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Untuk itulah, seorang pemimpin harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap hambatan yang terjadi dalam menuju perubahan. Generating short-term wins. Proses yang dilalui untuk menuju perubahan yang memakan banyak waktu dan tenaga. Hal ini menjadi tugas pemimpin untuk memikirkan isi hati karyawan dengan memberikan berbagai macam motivasi. Salah satunya itu kesuksesan atau kemenangan kecil.
Dapat dibayangkan jika karyawan menerima kemenangan kecil yang telah dibuat pemimpin dalam jangka pendek, karyawan tersebut akan termotivasi untuk mencapai kemenangan dalam jangka panjang. Hal ini juga menjadi peran kepemimpinan untuk memberikan penghargaan bagi karyawan agar bisa terus meningkatkan performanya. Perkenalkan, nama saya Trania Apriana dengan NPM 2041076. Ketujuh, consolidating gains and producing more change. Potter berargumen bahwa banyak perubahan yang diciptakan gagal karena kemenangan diberikan terlalu cepat. Kemenangan jangka pendek tadi merupakan bab pendolon dari pencapaian jangka panjang. Setiap kemenangan ini bisa menjadi bahan ulasan bagi pemimpin untuk mengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan visi misi perubahan dan meningkatkan hal-hal yang bisa ditingkatkan. Jika hal ini terus dilakukan, setiap target perubahan yang diinginkan akan terus meningkat kualitasnya. Yang terakhir ada ensuring new approaches in the culture. Untuk membuat perubahan berhasil, perusahaan harus bisa menanamkan visi misi perubahan menjadi akar yang kuat pada jiwa perusahaan. Proses pelekatan ini tentu tidak mudah. Seorang pemimpin harus bisa merangkul setiap elemen perusahaan untuk melakukan perubahan dengan perilaku yang mencerminkan visi misi perubahan dan pendekatan yang sesuai. Dalam membangun pilar perubahan yang kuat, diperlukan usaha yang solid dari setiap unsur perusahaan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dipandang sebagai kombinasi karakteristik yang berbeda, sifat dan perilaku yang digunakan oleh para pemimpin untuk berinteraksi dengan bawahan mereka. Alkech 2018 menjelaskan pertimbangan kepemimpinan sebagai pola yang terkait dengan perilaku manajerial yang dirancang untuk mengintegrasikan organisasi atau individual untuk mencapai tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai jenis hubungan yang digunakan oleh individu untuk membuat orang kerjasama untuk tujuan atau sasaran bersama. Penampilan organisasi. Kinerja organisasi adalah kompleks dan fenomena multidimensi dalam bisnis. Organisasi kinerja terdiri dari hasil sebuah organisasi yang dapat diukur dari output, sasaran dan tujuan yang diinginkan. Hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja organisasi. Ada dampak yang cukup besar dari gaya kepemimpinan dalam kompleks sebuah organisasi atau bisnis. Gaya kepemimpinan mempengaruhi budaya organisasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja sebuah bisnis dan memberikan resolusi bagi sebuah konflik dalam bisnis organisasi. Penelitian yang dijelaskan oleh Klein membuktikan fakta ini dengan menggunakan 4 faktor teori kepemimpinan. Gaya kepemimpinan transformasional berfokus pada mengembangkan pengikut dan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Para pemimpin yang fokus kepemimpinan transformasional khususnya dalam mengembangkan nilai keseluruhan sistem karyawan, mengembangkan moralitas, keterampilan, dan tingkat motivasi mereka. Metode. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seluruh data berasal dari perspektif subjek dan objek penelitian dijadikan sebagai pertimbangan. Pendekatan kualitatif itu data yang digunakan bersumber dari wawancara dengan pemilik UMKM CV Rempeng Printing. Hasil pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi langsung ke lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai konflik yang terjadi pada UMKM CV Rempang Printing. Data kualitatif yang dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan hitung-hitungan yang berakhir menjadi teori menurut Saryono. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, yang diperlukan kelompok kami adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan UMKM ini adalah data kualitatif yang dimana data dikumpulkan dengan bentuk kata-kata, gambar, bukan hitung-hitungan yang berakhir menjadi teori. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, jelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, yang diperlukan kelompok kami adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pembahasan dan analisa permasalahan yang dialami oleh UMKM Rempang Printing yakni penurunan omset. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya jumlah pelanggan dan terbatasnya jam operasional printing. Selain ini, perubahan minat konsumen juga turut menjadi penyebab dari permasalahan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM Rempang Printing, yakni Ibu Resenani, berikut adalah gambaran omset yang diterima dari awal Januari tahun 2020 hingga Januari tahun 2021. Halo, saya Kesa Katrila, NPM 2041084 dari jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan omset dari Januari tahun 2020 hingga Januari 2021. Bisa kita lihat sendiri di tabel 4.1, itu di bulan Januari 2020 hingga Januari 2021, pendapatan omset di CV Rempang Printing itu sangat menurun drastis semenjak COVID-19.
Dan ada pula grafik 4.1 tentang pendapatan CV Rempang Printing dari 2020 hingga 2021. Tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pendapatan Rempang Printing di Januari 2020 dan Januari 2021 itu sangat turun drastis karena COVID-19 dan ada penerapan PSBB dari Dinkes. Jadi lebih banyak manusia yang memilih untuk mengurangi aktivitas untuk keluar dari rumah, dan bahkan penurunan omset CV Rempang Printing ini tuh bisa mencapai 70% dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah kami melakukan observasi dan wawancara, ternyata tidak hanya disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun perubahan minat konsumen juga turut menjadi penyebabnya. Dan di sini ada juga kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan CV Rempang Printing. Yang pertama, terjadi keterlambatan atau kekosongan bahan produksi. Yang kedua, terjadi kerusakan mesin secara mendadak. Dan ketiga, adanya karyawan produksi yang berhalangan hadir. Kesimpulan dan saran. Problematika kepemimpinan merupakan aktualitas di bidang ini karena faktanya bahwa sebagian besar usaha kecil atau menengah, contohnya di UMKM CV Rempang Printing dan sebagian besar UMKM lainnya, menderita konflik ekonomi yang bermacam-macam. Kemudian menjadi keharusan bagi sebuah bisnis untuk bergantung pada pemimpin untuk menciptakan nilai atau keunggulan kompetitif sehingga dapat memastikan keseimbangan atau bertahan dalam dunia bisnis. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya yang lebih disukai di antara pengikut dan dulu terkait dengan efektivitas kepemimpinan yang disarankan, kepuasan pengikut dan kemauan yang lebih besar untuk diberikan usaha ekstra. Salah satunya variabel kepemimpinan transaksional atau disebut contingent reward memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja. Kegiatan promosi dilakukan perusahaan itu untuk memperkenalkan produk atau jasa perusahaan pada pasar. Selama ini, CV Rempang Printing melakukan promosi melalui iklan gratis online, brosur, kartu nama, dan kalender. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Afifah Pratiwi dengan NPM 241300 dari program studi manajemen. Nah, jadi poin-poin itu direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja ukuran kecil dan menengah perusahaan berdasarkan gaya kepemimpinan. Nah, jadi untuk memulai gaya kepemimpinan itu mereka harus memulai itu agar bekerja lebih besar, berpengaruh terhadap kinerja. Nah, jadi kami menyarankan agar diterapkan ke UMKM CV Rempang Printing ini. Nah, jadi ada beberapa kunci untuk menuju ke pemimpinan yang sukses. Yang pertama, pemimpin perlu meningkatkan efisiensi dalam organisasi yang memaksimalkan keuntungan. Pimpinan harus fokus pada hubungan antar kepemimpinan dan produktivitas, inovasi, terus kepuasan, kinerja, dan dependen lainnya. Nah, jadi oleh karena itu, sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat menguji tingkat relevan untuk melihat dampaknya gender, budaya, pada gaya kepemimpinan yang akan diadopsi dan diimplementasikan terhadap konflik di suatu UMKM.